Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk mutolaah kitab, untuk belajar mutolaah bahasan deres, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dikarang dan ditulis oleh Al-Hujjatul Islam, ulama yang masyhur, ulama yang tidak asing lagi, ulama yang dikenal dunia, Al-Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin pada juz yang pertama pada halaman yang ke-62 ada sebuah riwayat hadis yang posisi hadis tersebut marfu. Akan tetapi tentu saja para ulama ini mencantumkan hadis, ya, itu tidak sembarangan. Ya, yang penting bukan hadis yang palsu, bukan hadis palsu. Bahwa kita diperbolehkan menggunakan dasar hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak sahih untuk hal-hal yang sifatnya motivasi, fadail. Perihal masalah banyaknya majelis-majelis ilmu, banyaknya penceramah-penceramah yang bermunculan di media sosial. Di era sekarang ini kan siapapun bisa jadi penceramah asal dia punya kemampuan, punya kepandaian untuk berbicara. Kadang-kadang dia tidak pernah ngaji, dia tidak diketahui mondoknya di mana, pernah talaki pada ulama siapa, sudah berapa hadis yang dia baca, dia pelajari, dan sanad keilmuannya tidak pernah jelas dan tidak pernah kita ketahui. Banyak penceramah-penceramah itu yang berkeliaran dan bahkan digemari oleh masyarakat umum karena kelucuannya. Kemudian ulama ataupun penceramah-penceramah atau dai-dai yang seperti apa, majelis-majelis ilmu yang seperti apa yang perlu kita hati-hati, kita hindari, atau yang harus kita datangi. Ada batasan-batasan dan ada semacam peringatan, nasihat dari hadis ini bahwa ada lima hal yang perlu kita jadikan patokan di saat kita mendatangi majelis-majelis ilmu ataupun kita datang ke majelis-majelis ceramah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bidaraini amin ya rabbal alamin. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan riwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu mauqufan hale rupa hadis kang den mauqufake, dihentikan waktu itu mauquf. Kemudian wa marfu'an, dan hale dan angkat. Jadi hadis ini sempat dimauqufkan karena mungkin ada salah satu perawi atau sanadnya yang mungqati ataupun yang tidak menetapi syarat. Karena hadis untuk mensahihkan hadis itu tidak mudah syarat-syaratnya. Awalnya hadis ini mauquf kemudian marfu, diangkat kembali. Qala ngendika sapa Jabir radhiyallahu anhu, qala ngendika utawa dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh dawuh Kanjeng Nabi pripun, la tajlisu, ojo lungguh sapa sira kabeh utawa jangan datangi atau jangan duduk bersama ingda kuli alimin, ing dalem saben-saben wong alim. Ojo seneng awor wong alim, ya, ila alimin, kecuali maring wong alim, ya hukum kang ngajak sapa wong alim ing sira kabeh, ngajak min khamsin saking perkara 5 ila khamsin maring perkara 5 kang weneh.
Jadi pesan Rasulullah, kamu jangan duduk bersama ulama, jangan dekat-dekat ulama, jangan datangi ulama, yang kecuali ulama itu mengajak dari 5 hal ke 5 hal. Ya. Yang pertama adalah minasaki ilal yakin, minasaki saking mamang ragu-ragu ilal yakini maring yakin. Jangan kau mendatangi ulama atau penceramah atau majelis ilmu kecuali ya ulama atau penceramah itu menjadikan kamu dari keraguan-raguan, menghilangkan keraguan-raguan yang ada pada diri kita menuju kepada keyakinan yang bisa merubah dari keraguan-raguan menjadi yakin. Tentu yakin terhadap syariat Rasulullah, yakin terhadap kebenaran Islam, yakin terhadap janji-janji Allah, yakin terhadap tauhid, ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, minariya ilal ikhlas. Seorang ulama atau orang alim atau penceramah atau majelis ilmu yang bisa mengajak kita meninggalkan sifat riya menuju kepada keikhlasan, ya. Kalau kita ini melakukan maksiat sering sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang lain tahu di dalam melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seringkali di saat kita melakukan perbuatan baik, kita beramal solih, seringkali kita bersedekah, ingin setiap orang tahu, kalau bisa semua orang di dunia ini tahu, ya. Tapi kalau kita sedang maksiat, jangan sampai orang lain tahu, ya. Ya begitulah. Tetapi tidak masalah. Kalau niatnya kita memberitahu orang di saat kita beramal baik untuk menjadi contoh agar orang tersebut, orang yang melihat kita berbuat sedekah, itu meniru perbuatan baik kita. Kemudian wa minar rahbati ila zuhdi. Jangan kamu mendatangi ulama, mendatangi majelis-majelis ilmu, kecuali di majelis itu, di orang alim itu bisa mengajak kita meninggalkan sifat rohbah, demen dunia, terlalu cinta dunia menuju kepada zuhud. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia secara mutlak, tetapi kita membutuhkan dunia, mengambil dunia ini secukupnya, ya. Jadi yang bisa merubah mindset kita dari terlalu cinta dunia, terlalu mencintai, seneng dunia, ila zuhdi maring zuhud, sifat-sifat yang kita menggunakan dunia secukupnya, mengambil dunia secukupnya, sehingga di dalam hati kita dunia ini hanyalah sebagai prasarana untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minal kibri ila tawadhu'i. Kemudian kita datang ke majelis-majelis ilmu, datang kepada ulama, duduk bersama orang-orang alim yang bisa mengajak kita meninggalkan sifat kibir, kumede, kumalungkung, sombong, angkuh, ya. Ila tawadhu'i maring sifat andap asor. Sehingga kalau kita datang di majelis itu bisa menjadikan kita meninggalkan sifat takabur, sombong, angkuh, menuju berubah menjadi tawadhu, andap asor, menghargai sesama. Dan merasa diri ini bukan siapa-siapa, tidak merasa sok paling. Wa minad da'wati wa minal adawati ila nasihati, dan juga wa minal adawati saking sesaturunan dari permusuhan ila nasihati maring ngarepake bagus. Maksudnya kita jangan mendatangi majelis-majelis ilmu kecuali majelis-majelis ilmu, kecuali ulama tersebut, penceramah tersebut menasihati kita agar meninggalkan permusuhan menuju kepada nasihat, menuju kepada perdamaian, menuju kepada kerukunan sesama umat Islam, sesama umat manusia. Jadi intinya hikmah dari mutolaah malam ini adalah kita hadirlah ke majelis-majelis ilmu. Selama majelis-majelis ilmu itu, siapapun penceramahnya, siapapun ulamanya, siapapun kiainya, selama mengajak pada 5 hal ini, kita datangi. Tetapi jika tidak, maka lebih baik kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa hadis tentang la tasdisu inda kulli alimin, hadis yang termaktub tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, di dalam footnote-nya ataupun catatan kakinya, di sini diterangkan bahwa
Hadis Jabir, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, yaitu hadis yang redaksinya adalah la tajlisu inda kulli alimin. Ini adalah al-hadisu Abu Nuaim fil Hilyati, yaitu hadis yang juga ditulis oleh atau diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah atau kitab Hilyatul Auliya. Kemudian wa Ibnul Jauzi fil Maudu'ati, dan juga ditulis atau diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Maudu'at. Jadi keterangan hadis di atas bukan hanya ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yaitu Ihya Ulumuddin, tetapi juga termaktub diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dan juga ditulis oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Maudu'at. Bisa dicek sendiri dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan baik dari segi i'rabnya ataupun dari segi tarkibnya ataupun dari segi makna muradnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.